Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sesungguhnya kolbu itu menjadi objek sasaran yang diserang dari berbagai penjuru. Kolbu itu bisa berubah-ubah, bergantung kesan yang membekas di dalamnya. Jika yang mempengaruhi itu hawa nafsu dan syaitan, lalu disusul malaikat dan cahaya kebenaran, maka kolbu menjadi berbolak-balik. Sekali waktu condong kepada hawa nafsu, namun pada kesempatan lain condong kepada kebenaran atau taat. Dan kami membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 110. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari akan keajaiban kehendak Allah terhadap keajaiban hati yang terbolak-balik, maka beliau bersumpah demikian, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Dan banyak doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Qalu aw takhafu ya Rasulullah? Qala wa ma yu'amminuni wa baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuhu kaifa yasha'. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau takut wahai Rasul? Rasulullah berkata, apa yang bisa mengamankanku? Hati itu antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Allah membolak-balikkan hati sekehendaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Dalam lafal lain disebutkan, jika Allah menghendaki untuk menegakkan, pasti Allah menegakkannya. Apabila Allah menghendaki untuk menyimpangkan, niscaya Allah menyimpangkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi 3 contoh. Pertama, sebagaimana sabdanya, mithlul qalbi mithlul usfuri yataqallabu fi kulli sa'ah. Perumpamaan kolbu itu
seperti burung pipit yang berbolak-balik pada setiap saat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mithlul qalbi fi taqallubihi kal qidri idza istajma'at ghilyana." Perumpamaan kolbu yang berbolak-balik itu seperti panci yang menggelegak atau mendidihnya air. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mithlul qalbi kamithli rishatin fi ardi falatin tuqallibuha ar-riyahu dhahral batni." Perumpamaan kolbu itu seperti bulu di tengah tanah yang lapang, dibolak-balikkan oleh angin dari depan dan belakang. Semua pembolak-balikan kolbu dan keajaiban-keajaibannya itu semata-mata karena kehendak Allah. Jika seseorang tidak ma'rifat dan tidak mendapat petunjuknya, maka ia tidak akan mengetahuinya. Hanya orang-orang muqarrabin dan orang-orang terpelihara jiwanya yang dapat mengetahui semua itu. Dalam ruang lingkup tasawuf, kolbu itu digolongkan menjadi 3 keadaan. Pertama, keadaan hati yang dibangun oleh ketakwaan, bersih dari kekejian akhlak, tergores di dalamnya lintasan-lintasan kebaikan, dan tersimpan sesuatu yang samar. Kolbu ini tempat masuknya alam malakut. Keadaan kolbu seperti ini membuat akal dapat menggunakan akal pikiran untuk memahami kebaikan, lalu mengetahui pula manfaat-manfaat dari kebaikan itu. Selanjutnya terbukalah mata hatinya. Tentu saja orang seperti ini teguh dan menganggap wajib untuk melaksanakan kebaikan itu. Jika keadaan kolbu sudah demikian, malaikat menjaganya kolbu menjadi bersih seperti jauhari, suci karena ketakwaannya, memancarkan cahaya akal dan terbangun oleh cahaya ma'rifah. Karenanya malaikat menganggap kolbu tersebut layak untuk ditempati. Tentu saja malaikat membantunya dalam mencapai petunjuk demi melaksanakan kebaikan. Kebaikan yang telah dilaksanakan akan menarik kebaikan yang lain. Terhadap pemilik kolbu semacam ini, Allah memberi isyarat dengan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra."
Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 6-7. Kolbu seperti ini menurut pandangan sufi memancarkan cahaya ketuhanan, sehingga tidak tersimpan sedikit pun virus syirik yang samar. Bila keadaan kolbu seperti itu, haruslah dijaga dan dipertahankan dengan berzikir, ingat selalu kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kedua, kolbu yang hina bercampur dengan hawa nafsu, tercemari oleh akhlak buruk dan keji. Kolbu ini terdapat pintu-pintu yang terbuka dan mudah dilalui syaitan. Tetapi untuk jalan malaikat, pintu menjadi tertutup dan sulit ditembus. Awalnya dimulai dengan adanya goresan dan lintasan hawa nafsu, kemudian membekas di dalamnya, lalu kolbu menyandarkan akal untuk diajak berpikir. Istilah tasawuf, kolbu meminta fatwa kepada akal, sedangkan akal menyusun pelayanan terhadap hawa nafsu dan bekerja sama dalam memasukkan pengaruh terhadap kolbu. Jika dada dipenuhi hawa nafsu, maka jelaslah bahwa akal sehat tidak bisa mengingatkan kolbu. Justru syaitan yang akhirnya berkuasa. Akal diarahkan untuk berpikir bagaimana menghias diri, bagaimana mendapatkan kekayaan duniawi, bagaimana memanjakan syahwat, dan bagaimana melakukan sesuatu demi kepuasan. Kekuasaan iman menjadi sangat lemah. Kolbu tidak lagi takut terhadap ancaman dan siksa Allah. Dengan demikian, cahaya kebenaran menjadi padam karena asap kegelapan menyelimuti kolbu. Akhirnya akal menjadi seperti mata yang pelupuknya dipenuhi oleh asap, kemudian tidak mampu melihat. Begitulah kekuatan perbuatan nafsu syahwat terhadap kolbu, sehingga tidak tersisa sedikit pun kemungkinan untuk mengetahui dan melihat tentang nasihat dari orang lain. Ia menjadi buta dan tuli,
Semakin hebat hawa nafsu bergejolak, semakin hebat pula syaitan menguasainya. Anggota-anggota tubuh bergerak dan berbuat mematuhi perintah hawa nafsu. Terhadap yang demikian itu, Allah memberi isyarat dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakilan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah engkau dapat memeliharanya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 43 sampai 44. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan bagi kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Quran Surat Yasin ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka atau orang-orang kafir, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak juga beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya tak sedikit kolbu yang keadaannya seperti ini, yaitu disandarkan kepada hawa nafsu, sebagaimana orang wara' atau orang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram dan syubhat, tetapi ketika melihat perempuan cantik, ia tidak dapat mengendalikan mata dan kolbunya. Akalnya menjadi hilang dan pendirian kolbunya menjadi jatuh. Atau seperti orang yang tidak dapat menguasai dirinya terhadap kemegahan karena sifat sombongnya. Semua itu karena naiknya hawa nafsu ke kolbu, sehingga menjadi gelap dan padam dari cahaya kebenaran. Menjadi padam terhadap cahaya kehidupan, terhadap harga diri dan keimanan. Yang ketiga adalah keadaan kolbu yang terdapat lintasan-lintasan hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu itu mengajaknya untuk berbuat jahat atau buruk.
tetapi bertemu dengan lintasan iman yang mengajak pada kebaikan. Dalam kondisi seperti itu, hawa nafsu semakin bangkit untuk mendorong berbuat jahat. Sementara itu, akal pun bangkit untuk membantu berbuat baik dan menolak bisikan hawa nafsu seperti perbuatan bodoh. Akal menjadi berpikir bahwa jika menuruti hawa nafsu berarti melakukan tindakan buruk seperti binatang ternak atau binatang buas. Namun hawa nafsu tidak mau kalah. Ia mempengaruhi akal seakan-akan berbisik, apakah ia ingin berbuat dosa? Mengapa engkau mencegah hawa nafsumu? Tindakanmu justru membuatmu menderita. Apakah engkau melihat orang lain sesamamu yang berlagak seperti dirimu dengan meninggalkan hawa nafsu serta kesenangan? Engkau akan lelah jika mencegah dari yang demikian itu. Orang-orang akan menertawakanmu. Mereka tidak mencegah dan membatasi diri, sedangkan engkau menjadi orang yang ketinggalan dalam kemajuan zaman. Seandainya bisikan nafsumu itu buruk, pasti mereka juga meninggalkan seperti apa yang kau lakukan sekarang ini. Di bagian lain, malaikat mendatangi kolbu dan memberi peringatan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah yang mengikuti kesenangan keadaan dan melupakan akibat-akibatnya. Apakah engkau merasa senang terhadap yang sedikit, tetapi meninggalkan kesenangan surga yang abadi? Ataukah engkau merasa berat untuk bersabar, menahan diri dari hawa nafsumu? Ataukah engkau tidak merasa berat terhadap kesengsaraan akhirat nanti? Apakah engkau terpengaruh manusia yang lalai terhadap dirinya sendiri dan mengikuti hawa nafsu serta menolong syaitan? Padahal siksa neraka itu tidaklah diringankan bagimu dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Apakah engkau melihat seandainya engkau berada pada musim kemarau yang panas sekali, semua orang berdiri di bawah matahari dan engkau mempunyai rumah sejuk? Apakah engkau akan menolong mereka ataukah mencari keselamatan sendiri? Di saat itu nafsu mengikuti nasihat malaikat. Kolbu menjadi ragu-ragu antara bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Keduanya saling menariknya. Jika nafsu di dalam kolbu dikalahkan oleh sifat syaitani, berarti kolbu kalah dan celaka.
Tapi jika yang kuat adalah sifat malakut, maka bisikan syaitan akan terpinggirkan. Akhirnya tampaklah pada diri seseorang itu sifat kepatuhan terhadap qada Allah. Demikianlah keadaan kolbu yang disamakan dengan jari-jari atau telapak tangan yang berbolak-balik karena tarik ulur kekuatan syetani dan kekuatan malakut. Barang siapa yang diciptakan untuk menjadi penghuni surga, niscaya dia dimudahkan untuk beramal taat. Barang siapa diciptakan untuk menjadi penghuni neraka, pasti dimudahkan baginya untuk berbuat maksiat. Janji Allah itu benar adanya. Janji syaitan itu hanyalah penipuan. Allah menjanjikan taubat dan memberikan angan-angan berupa pengampunan. Namun di sisi lain, syaitan membesarkan kolbu manusia untuk menerima tipuannya dan mempersempit untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Semua itu karena qada dan qadar Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, pasti dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, pasti Allah menjadikan badannya sesak lagi sempit, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah yang dapat menolong kamu sekalian daripada Allah sesudah itu. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Allah jua yang memberi petunjuk dan yang menyesatkan. Allah berbuat sekehendaknya dan menghukum apa yang dikehendakinya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menolak keputusannya. Tidak ada yang dapat mengubah qadanya. Allah menciptakan syurga dan menciptakan penghuninya untuk menempati surga tersebut. Allah menciptakan neraka berikut penghuninya. Maka Allah memperkerjakan calon penghuni neraka itu dengan berbagai perbuatan maksiat mereka. Allah memperkenalkan kepada makhluk tanda-tanda penghuni surga dan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan
benar-benar berada dalam neraka jahim. Quran surat Al-Infitor ayat 13 sampai 14. Dan menurut sebuah hadis bahwa Allah berfirman demikian, mereka itu berada dalam surga dan aku tidak mempedulikan, dan mereka berada dalam neraka dan aku tidak mempedulikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan Abdurrahman radhiyallahu anhu.